Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Nah, di dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, kemudian tahapan konfigurasi Internet Gateway, kemudian konfigurasi WAN dengan DHCP client, kemudian konfigurasi WAN dengan manual, kemudian menghubungkan MikroTik ke Winbox, kemudian review konfigurasi WAN dari Winbox, kemudian konfigurasi LAN dan DHCP server, kemudian konsep NAT, konfigurasi NAT, yang terakhir yaitu ada NAT hanya untuk user tertentu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Oke, nah di sini saya udah masuk ke dalam Pinet Lab-nya ya. Teman-teman harus masuk juga ke dalam Pinet Lab terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik kanan, tinggal add, itu dulu ya. Di sini semisal kita mempunyai ISP ya, ISP, kemudian tabnya bridge, kemudian untuk ikonnya pakai cloud ya, select, kemudian save aja. Nah, oke, kemudian kita tambahin lagi ya untuk topologinya. Kita bisa mempunyai MikroTik. Ini MikroTik kita pakai yang versi 6.9 ya. Dan di sini ikonnya udah. Kemudian di sini untuk kemunya kita hapus ya. Kemudian kita save. Oke. Kemudian juga virtual PC ya. Di sini semisal namanya ada PC 1. Oke, kemudian save, tambahin lagi. PC 2 dari 2. Oke. Nah, misal gini ya topologinya. Dari ISP kita hubungkan ke MikroTik. Oke, kita save. Dan dari MikroTik, dari Ether 2 kita hubungkan dalam PC 1 dan Ether 3 PC 2. Oke. Nah, semisal kita mempunyai topologi seperti ini ya. Nah, Internet Gateway yaitu adalah untuk meng-sharing internet ke virtual atau ke PC kita ya. Jadi Internet Gateway itu semisal dari ISP itu meng-sharing kepada MikroTik, dan dari MikroTik di-sharingkan juga ke dalam PC 1 dan juga PC 2 ya. Nah, Internet Gateway juga ada proses tahapannya ya, itu konfigurasinya. Nah, nanti yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk Internet Gateway, yaitu untuk meng-sharing internet kepada PC kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita masuk ke tahapan konfigurasi Internet Gateway. Nah, di konfigurasi Internet Gateway, tahapan konfigurasi Internet Gateway, nah, pertama kita akan konfigurasi WAN, kemudian kedua kita konfigurasi LAN, dan terakhir kita konfigurasi NAT. Nah, untuk konfigurasi WAN yaitu dari ISP ke MikroTik kita ya teman-teman. Jadi itu konfigurasi WAN. Itu gunanya untuk mendapatkan IP dari ISP ya teman-teman.
Oke, nah kemudian kita lanjut untuk konfigurasi LAN kita dari MikroTik ke PC-PC kita, teman-teman. Nah, itu merupakan konfigurasi LAN. Jadi nanti kita konfigurasi MikroTik kita ke PC-PC kita ya, teman-teman. Oke, nah dan yang terakhir itu konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT itu ada di PC-PC kita ya, teman-teman, yang nantinya akan kita konfigurasi. Nah, jadi seperti itu ya untuk tahapannya, teman-teman. Yang pertama kita konfigurasi WAN dari ISP ke MikroTik kita ya, teman-teman. Kemudian konfigurasi LAN itu dari MikroTik ke PC kita, dan konfigurasi NAT itu dari PC kita ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke konfigurasi WAN dengan DHCP client ya. Oke, nah di sini kita pertama kita nyalakan untuk MikroTiknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk konfigurasi WAN kita bisa menggunakan DHCP client dan juga manual ya. Karena di sini kita akan menggunakan konfigurasi WAN menggunakan DHCP terlebih dahulu ya, yang nantinya kita akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Kemudian kita mendapatkan gateway secara otomatis dan juga DNS-nya ya, berbeda dengan manual ya. Oke, nah sini kalau udah teman-teman tinggal klik 2 kali untuk MikroTiknya. Nah di sini teman-teman nanti disuruh login dulu ya. Itu by default untuk loginnya seperti biasa itu admin ya, admin seperti ini. Untuk passwordnya itu kosongkan aja. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal cek ya. Nah by default kan kita kalau menggunakan DHCP itu akan mendapat IP secara otomatis ya. Karena di sini kita cek ya. Pertama kita cek untuk IP DHCP kliennya terlebih dahulu ya. Sini kita IP DHCP client print. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat untuk IP-nya kita mendapatkan 192.168.100.153/24 ya. Nah itu IP DHCP client. Oke, kemudian kita coba lihat untuk IP address-nya ya. IP address print. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat untuk IP address sini IP-nya yaitu 192.168.100.0 ya di ether 1. Oke. Itu IP address, kemudian kita cek lagi untuk IP rootnya ya, atau IP gateway. Itu cara ngeceknya itu IP root print. Oke, nah seharusnya seperti ini ya teman-teman. Tadi saya salah untuk di terminalnya. Oke, nah bisa teman-teman lihat. Nah di sini ini IP-nya, IP DHCP kita, kemudian IP address kita itu ini ya teman, 153. Yang ini itu network ya teman-teman. Dan kita cek juga IP-nya, IP gateway kita ya teman, IP root
print. Nah, sini untuk gateway kita itu mendapatkan 192.168.100.1 ya teman-teman, karena gateway itu sebenarnya diawalin dengan 1. Kemudian di sini ya teman-teman juga mendapatkan IP DNS secara otomatis ya. Cara ceknya itu IP DNS print. Nah, itu dynamic servernya menjadi 192.168.100.1 ya. Jadi cara by default kita untuk DHCP client itu sudah ada ya, atau sudah bisa. Oke. Kalau udah bisa, kita coba untuk remove ya teman-teman, untuk hapus semua IP DHCP kliennya. Kita memakai command yaitu IP. Nah, untuk melihat ada apa aja di IP, teman-teman bisa ketikkan IP kemudian enter aja. Nah, di sini banyak ya, IP address, IP DNS, kemudian dan lain-lain ya teman-teman. Oke, nah di sini kita lanjut ya, IP DHCP yang remove numbers 1 ya, numbers 0. Di sini kita enter. Nah, di sini kita cek ya, kita cek IP DHCP client print. Nah, di sini untuk addressnya tidak muncul ya teman-teman, karena kita udah remove atau udah hapus. Dan kita cek lagi IP address print. Nah, di sini belum ada juga IP-nya. Dan kita coba cek IP address kemudian IP root print. Seperti ini. Di sini juga untuk gateway-nya belum ada ya teman-teman. Nah, di sini kita coba DNS-nya juga ya teman-teman, DNS print. Nah, di sini untuk dynamic servernya itu hilang ya teman-teman, dikarenakan kita udah hapus. Nah, untuk mengembalikannya juga teman-teman harus menggunakan command itu IP DHCP client add kemudian IP DHCP add kemudian interface header 1 ya, itu ini yang mengarah kepada ether 1 atau ISP teman, yaitu ether 1. Oke, nah di sini enter. Kalau sudah, kita coba cek lagi ya IP DHCP client print. Nah, oke teman-teman, sorry tadi salah ya dalam konfigurasinya. Di sini saya sudah ada lagi ya. Untuk IP DHCP client printnya itu udah muncul lagi ya. Kemudian kita IP address print. Ini udah ada kembali, kemudian IP root print ini ada juga ya teman-teman, kemudian IP DNS print. Oke, nah di si dynamic servernya itu sudah ada kembali ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk konfigurasi WAN dengan DHCP client ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke konfigurasi WAN dengan manual ya. Oke, untuk manual ini sama ya teman-teman, itu fungsinya untuk mendapatkan IP kemudian gateway dan juga DNS ya, mendapatkan IP dari mikrotik tersebut. Nah, untuk manual ini teman-teman semisal
Cara menambahkannya itu dengan menggunakan perintah IP address add, kemudian addresses, kemudian IP-nya misal samain aja ya, 192.168.1.153/24. Kemudian kita arahkan ke interface header 1. Oke, kemudian kalau itu sudah, dan kita tambahkan untuk gateway-nya IP root add, kemudian gateway-nya itu 192.168.1.1. Oke, kemudian kalau sudah, kita setting untuk DNS-nya itu IP DNS set. Kemudian kita coba tab lagi. Nah, di sini kita akan set yang servernya ya. Server, kemudian 8.8.8 ya. Oke, kemudian kita cek ya untuk IP address print. Kita menemukan IP address, kemudian IP root print, tambahkan IP root, kemudian IP DNS print. Oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan IP secara atau statik ya teman-teman. Di sini kan hal yang ada di ini itu secara dynamic ya teman-teman, atau secara DHCP client. Nah, kemudian ini yang barusan kita tambahkan ya teman-teman, 153.20/24. Oke, nah kemudian kita gateway-nya. Nah, di sini teman-teman ada yang angka 1, kemudian ininya statik ya teman-teman. Untuk S ini yaitu statik. Dan sini untuk gateway-nya sama ya teman-teman. Nah, kemudian untuk DNS-nya, kalau yang dynamic server yaitu 192.168.100.1. Nah, yang barusan kita konfigurasi yaitu servernya teman, yaitu 888.8 ya. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi secara manualnya. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke menghubungkan Mikrotik ke Winbox. Oke, nah untuk menghubungkan Mikrotik ke Winbox, nah anggaplah semisal ini Mikrotik ini sebagai Pinet Lab, dan ini jaringan ini sebagai network, ini sebagai jalurnya teman-teman, jalur untuk masuk ke Winbox-nya. Oke, di sini kita coba buat teks ya, buat teks ini sebagai Pinet Lab. Oke, nah ini sebagai Pinet Lab, dan di sini sebagai Mikrotik Pinet Lab-nya ya, Mikrotik Pinet Lab. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Nah, untuk pertama teman-teman masuk dulu ke CMD ya untuk buat jalurnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan root add, kemudian teman-teman tinggal masukkan untuk network IP network yang dari netnya teman-teman, atau DHCP-nya yang di sini. Nah, yang ini ya teman-teman, itu networknya IP address-nya ganti dengan IP network ya. Oke, kemudian lanjut
teman-teman di sini untuk subnet max yaitu 2/24 berarti 255.255.0. Kemudian IP Pinet Lab-nya teman-teman, IP Pinet Lab yang ini yang Chrome ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah begitu teman-teman tinggal enter. Nah, nanti juga teman-teman itu di sini akan oke. Nah, karena saya sudah mencobanya, jadi berarti root edition pilot object already exist, berarti saya ini jalurnya udah ada teman-teman. Dan di sini saya udah cek dan di sini udah masuk teman-teman, jadi udah ada jalurnya untuk ke Winbox. Oke, nah lanjut langkah selanjutnya kita buka Winbox-nya teman-teman. Winbox. Nah, di sini juga langsung ada teman-teman. Nah, ini ada identifikasinya Mikrotik, versinya versi 6.49.18, kemudian boardnya CHR image ya teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya. Kita connect. Nah, di sini kita udah masuk ya teman-teman ke Winbox-nya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara masuknya teman-teman. Kita membutuhkan root terlebih dahulu ya teman, atau add jalurnya terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup segitu ya teman untuk login ke Winbox-nya. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan mereview konfigurasi WAN dari Winbox ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita udah menghubungkan dari Pinet Lab ke Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita sekarang review konfigurasi WAN di Winbox ya teman-teman. Nah, kalau di Pinet Lab itu kita masuk ke IP, kemudian DHCP client, kemudian print untuk melihatnya ya teman-teman. Nah, untuk di Winbox ini teman-teman harus masuk dulu ke IP, kemudian DHCP client. Nah, cukup mudah ya teman-teman untuk caranya. Nah, di sini teman-teman udah mendapatkan IP DHCP client yang tadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mencobanya juga. Misal teman-teman ini, nah untuk tanda ini berarti ini menghapus dan ini menambah ya. Nah, ini juga untuk menonaktifkan, dan untuk centang ini itu mengaktifkan ya teman-teman. Teman-teman tinggal coba saja. Teman-teman tinggal add misal ether 1, kemudian interface-nya diarahkan ke ether berapa yang ada internetnya ya teman-teman. Dan oke. Nah, dan di sini juga teman-teman sudah otomatis mendapatkan IP address. Nah, ini IP address. Nah, ini yang bawah itu secara dynamic ya teman-teman, atau DHCP client. Nah, yang atas tadi yang saya tambahkan ya teman-teman. Dan kita dapatkan juga IP address, kemudian IP DNS-nya ya teman-teman, itu 888. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk mereviewnya dan juga menambahkan secara DH client ya teman-teman, atau DHCP client. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke konfigurasi LAN dan DHCP server ya. Oke, nah di sini untuk konfigurasi LAN-nya di sini kan kita udah konfigurasi WAN ya teman-teman, yang tadi itu udah. Dan kita konfigurasi WAN yang dimana WAN ini yaitu memberikan IP dari Mikrotik ke dalam PC-PC kita ya teman-teman. Nah, di sini kan ke PC-PC kita ya, PC 1 dan PC 2. Oke, nah untuk konfigurasinya kita menggunakan Winbox ya teman-teman. Di sini sudah yang tadi sudah login ya teman-teman. Oke, di sini kita close aja.
Dan di sini teman-teman masuk ke IP untuk membuat IP terlebih dahulu, kemudian addresses. Nah, di sini teman-teman tinggal add ya. Add, kemudian misal IP-nya 10.10.1/24. Nah, ini diarahkan kepada enter 2 ya teman-teman. Enter 2, kemudian oke. Nah, di sini enter 2 udah teman-teman udah ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi DHCP servernya ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi LAN itu kita membuat IP dan juga DHCP server. Oke, kemudian kita masuk ke IP, klik IP, kemudian teman-teman harus bisa bedain ya mana DHCP server dan juga DHCP client. Nah, ini kan klien, nah server yang paling bawah teman-teman, yang ketiga ini server. Nah, cara menambahkannya teman-teman jangan add yang tambah ini ya, tapi di DHCP setup. Nah, di sini kita arahkan kepada yang tadi udah kita buat, yaitu ether 2, kita next, IP-nya next, ini next, ada address to give out dari 2 sampai 254 ya teman-teman, karena slash 24 kita next, ini juga kita next. Oke, sukses fine. Oke, kalau udah kita cek ya teman-teman, kita cek di sini, kita nyalakan PC-nya. Oke, kalau sudah nyala, oke di sini kita show IP. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk IP-nya itu masih 0 ya teman-teman, masih 00000. Kita coba IP DHCP. Nah, oke. Kalau teman-teman di sini tadi ada Dora, berarti itu tandanya berhasil ya teman-teman. Oke, nah di sini sebagai contoh kita show IP lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk IP-nya kita sudah dapatkan ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan IP 10.10.10.254/24 ya teman-teman. Karena untuk dynamic IP itu yang paling akhir ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, untuk gateway-nya itu 10.10.1 ya teman-teman, bukan ya benar teman-teman, untuk gateway benar ya, itu DNS teman-teman. DNS itu 192.168.100.1 ya teman-teman. Oke, untuk DNS masalah harusnya di sini Google ya teman-teman DNS-nya. Oke, masalah ya teman-teman. Untuk DNS-nya kita melalui network yang tadi udah kita buat jalannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk konfigurasi yang PC 1 udah, kemudian kita ke PC 2 ya teman-teman. Oke, PC 2 kita ke IP lagi, address, kemudian end, sini 20 itu -1/24. Ini kita arahkan ke ether 3 ya teman-teman. Dan oke, kalau sudah kita masuk lagi ke IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini kita DHCP setup, kita arahkan ke ether 3, kemudian next, untuk DHCP-nya next, dan next. Untuk DNS servernya
sorry teman-teman, kita back, next ya aja ya, dan next. Oke, kita coba nyalakan PC 2 nya. Kita coba buka teman-teman. Oke, kita show IP masih belum ada teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa lihat. Oke, nah kita IP DHCP. Nah, kalau DORA kayak gini itu tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, DORA IP 2020.24, gateway-nya 2020.1. Kita show IP. Nah, di sini juga udah terisi ya teman-teman untuk IP-nya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita coba ping ya teman-teman. Mikrotiknya itu IP mikrotiknya ping 192.168.100.154 kalau nggak salah teman-teman. Oke, benar ya. Nah, ini udah bisa teman-teman. Oke, tadi V1 kita coba ping lagi. Oh sorry, cek dulu ya. Ping 192.154. Oke, nah ini juga udah bisa ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi LAN-nya teman-teman. Kita sudah membuat IP dan juga DHCP server. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke materi konsep NAT ya. Oke, nah konsep NAT, nah di sini kan teman-teman untuk NAT, teman-teman yaitu NAT adalah Network Address Translation ya teman-teman. Ya, yang dimana itu kita semisal ingin mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, sama halnya juga sama NAT ya teman-teman, itu kita akan mentranslate yang tadinya itu IP private, yang PC kita ini ya teman-teman, nanti ditranslate menjadi IP publik ya teman-teman, seperti itu. Nah, istilahnya kan si PC ini mempunyai IP private ya teman-teman. Nah, di sini untuk mentranslatekannya kita misal mengirim ping ke mikrotik dan mikrotik itu mengirim ping ke network ya teman-teman, itu nanti akan dijadikan IP public ya teman-teman. Yang tadinya di PC ke mikrotik itu IP public, IP private, nah nanti ditranslate menjadi IP public ya teman-teman. Nah, disitu juga harus dikonfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau belum dikonfigurasi itu nantinya bakal ditolak ya teman-teman. Nah, misalkan kita ingin ping ke 888 ya teman-teman. Nah, untuk IP yang ini itu kan IP-nya 10.10.10.254, kemudian destination-nya 888. Nah, itu pasti akan ditolak ya teman-teman, karena 10.10.10 ini merupakan IP private ya teman-teman. Nah, dengan adanya NAT ini, NAT Network Address Translation, nah nanti akan bisa ping ke 888 ya teman-teman. Oke, nanti ini kita coba duplikat. Nah, yang tadinya seperti ini kita di teman-teman. Oke, yang tadinya seperti ini nanti akan
muncul ya teman-teman IP-nya itu sini aja. Nanti akan 192 108 100 154. Nanti akan seperti ini ya teman-teman si IP-nya. Jadi nanti akan ditranslate ya teman-teman, melewati NAT, itu Network Address Translation ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba ya teman-teman, kita coba sini V1, coba ping ya teman-teman, ping 888. Nah ini saya belum konfigurasi ya teman-teman, konfigurasi. Nah di sini 888 ICMP timeout ya teman-teman. Nah nanti kan kata saya juga belum bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi untuk konsepnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah kita lanjutkan ke konfigurasi NAT ya. Oke, nah di video sebelumnya kan kita udah mengetahui untuk konsep NAT-nya ya. Nah di sini sekarang kita konfigurasi NAT ya. Itu konfigurasi NAT itu supaya si PC kita itu mempunyai internet ya, atau bisa internetan ya. Oke, nah di sini untuk konfigurasi NAT-nya teman-teman, di sini saya menggunakan Winbox ya. Di sini teman-teman yang pertama itu klik IP, kemudian di sini teman-teman ada firewall. Nah di sini teman-teman tinggal NAT, kemudian teman-teman add ya, teman-teman add. Dan untuk general, nah untuk chainnya itu src NAT ya, seperti ini. Kemudian untuk out interface nya itu Ethernet 1. Kemudian di sini ke action, nah di sini masquerade ya. Nah fungsi masquerade ini yaitu menerjemahkan IP ya teman-teman dengan skala besar atau banyak ya teman-teman. Nah di sini kan semisal banyak ya, untuk PC-nya ada di sini, di sini, di sini, misal ya teman-teman. Nah itu kan otomatis banyak ya, jadi memakai masquerade. Oke, dari sini kalau udah teman-teman tinggal apply, kemudian oke. Oke, nah di sini kita cek ya, tinggal coba dulu. Oke, ini kita ping ya teman, ping 1. Oke, nah ini bisa ya teman-teman. Oke, ini bisa. Oke, kita PC 1 udah bisa, kita coba PC 2. Oke, coba ping. Oke, ini udah bisa. Kita coba ping ya teman-teman, ping 8888. Oke, nah di sini tampaknya ICMP sequence timeout teman-teman. Ini gak tahu kenapa ya teman-teman, ini kayaknya saya ada yang salah dalam konfigurasinya ya. Nah tapi secara default untuk konfigurasinya itu seperti itu ya teman-teman. Mungkin saya ada salah, nggak tahu di mananya ya. Oke, nanti saya coba
untuk benerin ya teman-teman. Oke, nah seperti itu ya untuk konfigurasi NAT-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu NAT hanya untuk user tertentu ya. Oke, nah di sini sebagai contohnya di sini kan kita mempunyai 2 PC ya. Oke, kita coba tambahkan 1 PC lagi ya. Mode PC, misal ini PC 3. Oke, nah tinggal save aja. Oke, PC 3, kemudian kita hubungkan ya. Kan kita klik start. Nah di sini anggaplah ya teman-teman, nah di sini semisal yang bisa internetan yaitu hanya PC 1. Nah, anggap seperti ini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk konfigurasinya teman-teman masuk ke inbox ya, inbox, kemudian di sini teman-teman ke IP, kemudian ke firewall. Nah di sini kan teman-teman ada SLC address ya. Nah di sini teman-teman tambahin ya, jadi 10.10.10.254 seperti ini, kemudian teman-teman oke ya. Nah di sini bertujuan agar yang bisa internetan itu hanya IP yang memiliki IP 10.10.10.254. Oke, nah di sini kita cek. Nah ini kan untuk IP-nya itu 10.10.10.254 ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba ping ya teman-teman. Nah untuk di ping ini saya sudah coba beberapa kali ya, namun tetap gagal ya teman-teman. Atau kenapa, saya udah coba benerin juga, ulik-ulik juga, masih tetap ya teman-teman, tetap gak bisa connect ke internet. Oke, nah di sini harusnya kalau teman-teman itu bisa ya, karena untuk konfigurasinya hanya seperti itu ya, mudah saja. Di sini di ping 888 tuh, di sini masih timeout ya teman-teman. Nah saya juga udah nanya ke beberapa ya teman-teman, seperti ini, dan hasilnya tetap seperti ini ya teman-teman. Oke, nah jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasinya, hanya mengatur di SRC addressnya teman-teman di sini. Untuk NAT hanya untuk user tertentu. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk di video kali ini. Mohon maaf bila saya banyak ada salahnya ya teman-teman di konfigurasinya, sehingga teman-teman juga nanti oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.